Sus, what's up? Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana? Yeah, aku fine. So, where are you going? Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak? Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya. Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia? Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa. Suara kreativitas. Andai aku bisa memutar waktu, aku tak ingin mengenalmu. Mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintaimu? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku tidak baik. 91,6 RRI Pro 2 Palembang, Twitter @Pro2Palembang, fanpage Facebook Pro 2 Palembang, mobile application RRI Play. Suara kreativitas Pro 2 RRI. Pro 2 RRI Pro 2 RRI. 91,6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas sahabat kreatif ya. Kalau biasanya di jam 2 kita ada request time, tapi kali ini siang hari ini kita kedatangan tamu spesial sahabat kreatif ya. Dan di siang hari ini kita akan ada dialog bersama pokoknya rahasia dulu deh ya. Erin gak bakal kasih tahu kamu dulu sahabat kreatif, karena Erin bakal langsung puterin dulu Mars dari Yayasan Jantung Palembang pastinya ya. Dan ini dia sahabat kreatif, Erin bakal ngasih tahu kamu siapa guys kita siang hari ini setelah yang satu ini. Bersyukur dan bersyukur kita berterima kasih pada Yang Esa memiliki jantung sehat, pintu gerbang kehidupanku. Kau berbunyi hatiku, menjaganya dan merawat selalu. Terasa masih latihanku atas rahmat karunia-Mu. 91,6 RRI Pro 2 Palembang, Twitter @Pro2Palembang, fanpage Facebook Pro 2 Palembang, mobile application RRI Play. Suara kreativitas Pro 2 RRI. Pro 2 RRI Pro 2 RRI. Pro 2
RRI Palembang, suara kreativitas, sahabat kreatif. Kamu tadi udah dengerin ya Mars yang Erin puterin dan kayaknya kamu udah punya feel ya kira-kira siapa nih sahabat kreatif tamu kita siang hari ini. Dan hari ini dialog kita sahabat kreatif bersama dengan Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan, Ibu Haja Fauziah Mawardiah ya bersama dengan Dr. Ria Anindita dan juga Dr. Sari. Dan hari ini sahabat kreatif kalau kamu tahu ya, ini for your information aja nih. Di tanggal 9 November 2021 Yayasan Jantung Indonesia berulang tahun yang ke-40 nih. Saya happy birthday dulu dong ya. Jadi sahabat kreatif tentunya banyak banget perjalanan panjang ya dari pertama banget nih ya kiprahnya kayak beberapa perjalanan juga pasang surutnya pasti sahabat kreatif dan terutama untuk Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan ya, dari ketua sendiri yaitu Ibu Haja Fauziah Mawardiah dan juga Dr. Ria Anindita. Ini sebagai bendahara Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan, serta Dr. Nazriah juga ya, dan ini dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sekaligus pengurus Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan yang hadir siang hari ini dalam talk show di RRI Stasiun Palembang. Halo, selamat siang Ibu. Iya, halo selamat siang. Udah kedengeran Ibu? Kedengeran. Oke. Ibu apa kabarnya siang hari ini? Aduh, cantik-cantik ya Ibu siang hari ini. Masih fresh banget loh sahabat kreatif walaupun udah siang ya Ibu ya. Nah, Ibu ini bagaimana nih perasaannya Ibu siang hari ini? Sehat. Sehat Sangat ya, alhamdulillah. berbahagia dan terima kasih kami berada di sini. Tadi pagi udah senam jantung juga ya Bu ya? Udah senam jantung juga ya. Udah ikut Pastinya. senam jantung. Nah, dan ini memperingati hari ulang tahun nih yang jatuhnya sebentar lagi ya Ibu ya ini. Nah, ini kalau kita lihat Ibu berdirinya Yayasan Jantung Indonesia ini kapan sih Bu? Tahun 74. Ini kayaknya banyak banget sejarahnya juga ya yang harus diketahui sahabat kreatif di rumah. Karena ini udah 40 tahun loh, ini umur yang bukan hanya di usia remaja lagi kalau sekarang ya. Ini benar-benar udah matang banget kalau sekarang ini umurnya. Dan ini kayaknya banyak banget kiprahnya. Ini gimana Bu? Berdirinya Yayasan Jantung dari cikal bakal Yayasan Jantung Indonesia itu mulai dari Kongres Ilmiah Nasional yang pertama pada tahun 74 di Jakarta dan monumental saat yayasan ini membantu seorang gadis cilik berusia 9 tahun bernama Dewi Sartika, anak dari seorang yang kurang mampu yang memiliki kasus penyakit jantung yang memerlukan dana yang sangat besar untuk membeli alat pacu jantung dan akhirnya pada kongres itu berhasil menggugah para dokter ahli jantung untuk dapat membantu dan mengatasi penderita seperti ini. Kemudian pada tanggal 19 November 1981, nama Yayasan Dewi Sartika berubah menjadi Yayasan Jantung Indonesia. Dan kita ketahui bersama bahwa setiap tanggal 9 November adalah ulang tahun Yayasan Jantung Indonesia yang tahun ini berusia genap 40 tahun. Wow, jadi panjang sekali sejarahnya di sini ya Bu ya, mulai dari gadis kecil yang berusia 9 tahun dan ternyata sekarang jadilah yayasan besar seperti ini cikal bakalnya. Nah, untuk Ibu sendiri nih Bu, Ibu kan kita juga tahu ya, ini bukan hanya seorang ketua yayasan saja, tapi juga seorang istri wakil gubernur ya, dan juga wakil ketua tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan yang tentunya banyak sekali kegiatannya Ibu ya. Benar. Ini bagaimana menurut pendapat Ibu tentang kegiatan Ibu selama ini? Ya, alhamdulillah kami semenjak dilantik menjadi ketua Yayasan Jantung yang ada di Sumatera Selatan ini oleh Ibu Ketua Umum dari pusat, kami berupaya untuk memahami apa ART dan program-program yang ada di Yayasan Jantung. Dan saya alhamdulillah bersama teman-teman di barisan kami sama-sama untuk membesarkan Yayasan Jantung ini satu visi, satu tujuan bahwa bagaimana untuk membesarkan Yayasan Jantung yang ada di Sumatera Selatan ini. Karena kami sangat
berkomitmen. Mhm. Jadi alhamdulillah dekat pengurus-pengurus yang lain tanggap, sigap. Jadi walaupun saya banyak tugas, alhamdulillah bisa terselesai dengan bersama-sama. Oke, jadi banyak sekali yang dilalui juga ya Bu Iya, ya semuanya gitu. Dan kalau sekarang 40 tahun perbedaannya nih Bu dari Yayasan Jantung Indonesia yang dulu dengan yang sekarang ini apa sih Bu menurut Ibu? Kalau dulu dikenal orang Yayasan Jantung itu hanya senam dan hanya terdiri dari lansia biasanya. Tapi yang sekarang berbeda di Yayasan Jantung itu bukan hanya senam, namun seluruh yang bersangkutan dengan kesehatan, apalagi kesehatan jantung. Kami mempedomani dari program dari Yayasan Jantung Pusat, selain dari senam ada bidang kesehatan, bidang preventif dan bidang medis, dan juga kita sekarang lagi launching KJR, jadi remaja-remaja. Kenapa kita melibatkan remaja? Karena sekarang masalah pola hidup. Kalau dari kecil, dari remaja sudah dibiasakan hidup sehat, mudah-mudahan yang namanya sakit jantung bisa terselamatkan. Benar. Pola hidup, pola pergaulan, merokok, ya, mereka jadi sudah diajarkan bagaimana cara hidup sehat itu sejak dini. Benar-benar. Karena kalau dilihat remaja sekarang juga kayaknya aktivitasnya juga padat ya Bu ya. Ini kadang nggak suka mikirin kesehatan gitu. Yang penting jalan aja dulu, tugas-tugas ya Bu ya. Sampai-sampai kadang lupa ada kesehatan yang harus dijaga nih sahabat kreatif. Nah, kalau sebentar lagi nih Yayasan Jantung Indonesia bakal berulang tahun nih Bu ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, semua yang direncanakan nih. Dan kalau boleh tahu nih Bu, ada nggak sih visi atau misi yang bakal dibawa tentang Yayasan Jantung Indonesia untuk peringatan hari yang ke-40 tahun ini? Ya, terima kasih. Jadi kami mempunyai visi misi bahwa yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan penyakit jantung dan pembuluh darah. Melaksanakan tata kelola organisasi berdasarkan prinsip good government. Membangun kemitraan dengan seluruh stakeholder pemangku kepentingan dengan pencapaian misi panca usaha jantung sehat, seimbang gizi, enyahkan merokok, hadapi dan atasi stres, awasi tekanan darah, dan teratur berolahraga. Tahun ini kegiatan dalam rangka HUT yang ke-40 sebagian telah kami laksanakan dengan mengusung tema nasional Head to Connect, antara lain di Sumatera Selatan ini dilaksanakan dan sudah kami laksanakan pelatihan dasar senam jantung sehat SJS seri 6 dan pelatihan bantuan hidup dasar yang disebut PHD untuk pelatih, untuk KJS dan KJR tidak kami lupakan. Yang sudah dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 Oktober tadi di Aula di Provinsi Sumatera Selatan dan di Sekretariat YJI kami berada di SKIP. Dan lomba senam jantung sehat seri 2 untuk anggota klub jantung sehat, senam hip hop seri 1 untuk klub jantung remaja, serta lomba lompat tali jantung sehat untuk sekolah dasar yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 30, 31 Oktober nanti secara online, rencananya akan diadakan di rumah dinas Wakil Gubernur. Lomba senam jantung sehat seri 3 antara KJS secara bergu tanggal 2 November 2001 bertempat di halaman kantor Sekretariat Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan. Oke, ini cukup banyak ya. Dan ada lagi kayaknya ya Bu ya, Erin dengar juga ada. Masih ada lagi webinar tentang kesehatan jantung dalam rangka Hari Jantung Sehat
sedunia tanggal 25 September tadi, yaitu diadakan di Rumah Dinas Wakil Gubernur. Kenapa kami diadakan di Rumah Dinas Wakil Gubernur? Karena rumah dinas itu adalah rumah masyarakat, rumah bersama-sama, dan tidak punya kendala sinyal, jadi semuanya lengkap ada di sana. Itulah kami menggunakan Rumah Dinas Wakil Gubernur. Dan selanjutnya ada hari ini ada talkshow undangan dari RI. Terima kasih diundang di sini tentang keberadaan IBI Cabang Utama Sumatera Selatan yang akan dilaksanakan sekarang. Alhamdulillah. Jadi kita mensosialisasikan keberadaan Yayasan Jantung Cabang Utama Sumatera Selatan dan kegiatannya apa saja, sehingga masyarakat tahu dan berminat untuk bergabung dengan Yayasan Jantung Cabang Utama Sumatera Selatan ini. Dan akan alhamdulillah akan insya Allah akan diadakan puncak acara peringatan ini, akan diadakan kami tadi sudah pamit dengan Ibu Pebi Hermanderu, minta mohon di Geria Agung, rencananya akan kami adakan pagi barangkali, dan tanggal, kalau di sini tanggalnya 14 November, nanti menyesuaikan acara yang ada di Geria. Oke, jadi kayaknya Road to Hood ke-40 ini banyak sekali ya hal-hal yang dipersiapkan dan juga meriah sekali kayaknya ini ulang tahunnya Road to 40, banyak banget, tadi ada webinar, terus ada lomba tari hip hop juga nih, sampai ada puncak acara peringatan sahabat kreatif, ini benar-benar nih. Dan tadi udah dibilang juga ya Bu ya, acaranya tadi bakal diadakan juga ada yang di Rumah Dinas Wakil Gubernur. Nah, sahabat kreatif ini juga mengingatkan kita semua ya. Jadi semuanya itu menerima ya Bu ya. Menerima dengan lapang, siapapun pokoknya yang mau datang di acara ini sahabat kreatif boleh nih. Nah, tapi Ibu dalam organisasi Yayasan Jantung Indonesia ini ya, ini Erin mau tanya dong, boleh gak sih tahu apa aja sih yang udah dilakukan untuk masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya nih ya, masyarakat Palembang khususnya supaya terhindar dari penyakit jantung dan juga pembuluh darah. Karena banyak dari orang-orang kita juga kadang belum melek ya soal penyakit jantung ya, dan juga tentang pembuluh darah. Karena ini apalagi kalau di kayak pelosok desa, mungkin ada yang bilang kadang kena angin duduk yang kayak gitu ya, padahal ada yang penyakit jantung ya Ibu ya. Ini gimana nih Bu? Ya, cara pengenalan untuk penyakit jantung yang kami nanti serahkan ke dokter, cuman berdasarkan pengalaman biasanya kita harus cek rutin. Terus hindari makanan-makanan barangkali yang berisiko tinggi untuk penyakit jantung, terutama untuk darah tinggi, untuk kolesterol, itu yang kita hindari kalau untuk kegiatan yang sehari-harinya kali. Oke. Nah, untuk pihak-pihak yang membantu kegiatan kepengurusan ini, sahabat kreatif juga mungkin ingin tahu nih Bu ya, siapa saja yang tergabung dalam pihak Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan. Ya, alhamdulillah semenjak kita dipercaya untuk menjadi Ketua Yayasan Jantung Cabang Utama Sumatera Selatan beserta pengurus-pengurus lainnya, kami dibantu dari berbagai pihak, apalagi pemerintah. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan sudah mendukung penuh kegiatan Yayasan Jantung kami yang ada di provinsi ini di semua lini kali. Terima kasih. Dan kami juga ada CSR, mungkin dari BUMN dan BUMD, juga bendahara kami mensupport terus ini kegiatan kami ini. Yang penting jalan katanya. Gimana aja kita cari. Bendahara jangan sampai lupa ya Bu ya pokoknya. Jadi, terima kasih banget, dan juga yang lain-lain dari Dinas Kesehatan, juga Kepala Dinas Ibu Resti mendukung penuh kegiatan kami ini yang diwakili oleh Ibu Sari tiap hari ke kantor itu. Kalau sampai saat ini nih Bu, lebih perspektifnya lagi, pengurus Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan ini ada berapa orang sih Bu? 61 ya. Pengurusnya. Pengurusnya 30-an ya, 25 ya. Sekitar 25-an. Sekitar 25 ya Bu ya. 61. Ini keseluruhan. Keseluruhannya ada 61, terdiri dari bidang-bidang, ada bidang medis, saya tadi sudah bilang, bidang preventif, bidang Kominfo,
bidang sekretariat. Jadi ada bidangnya masing-masing Ada di sini bidang ya, di masing-masing, setiap kepengurusan ini pasti ada Iya. bidang masing-masing. Nah, tapi kalau target usia Yayasan Jantung Indonesia ini target usia berapa Bu kira-kira? Tidak ada target. Yang penting dia mau dan mampu mulai dari usia muda sampai lansia. Oke, jadi semuanya masuk ya Bu ya. Tapi beberapa klub jantung sehat juga udah dibentuk ya selama kepengurusan Ibu yang Irin tahu juga. Di Ada di 38 klub jantung. 38 klub jantung yang ada di Sumatera Selatan. Juga rencananya kami akan ke kabupaten kota. Memang direncanakan untuk tahun ini pengukuhan Yayasan Jantung untuk kabupaten kota ada 4. Jadi tidak bisa sekaligus karena tadi tergantung kegiatannya rapat, padat dan dana. Jadi kami mengambil untuk tahun ini 4 Tiap tahun 4 kabupaten kota. Insya Allah berangsur ke depannya juga kalau masih diberi oleh kesehatan waktu kita akan meneruskan untuk melantik yang lain. Jadi semuanya menyesuaikan ya Bu ya. Dan ini diusahakan optimal pokoknya ya, makin ke depan makin maju pokoknya. Nah, ini kalau kira-kira dari Ibu Ketua sendiri harapannya untuk Yayasan Jantung Indonesia cabang utama Sumatera Selatan ke depannya apa nih Bu? Ya, harapan kami yaitu tadi pertama semenjak kami dilantik merasa bertanggung jawab apa yang diprogramkan di Yayasan Jantung insya Allah akan kami laksanakan walaupun tidak begitu pesat kemajuannya, namun kami bertekad mudah-mudahan Yayasan Jantung ini bisa dikenal oleh masyarakat dan bisa dicintai dan bisa bermanfaat untuk semua yang ada di Sumatera Selatan. Oke, jadi ini banyak sekali ya Bu ya. Dan sahabat kreatif sebenarnya banyak juga yang pengen dibicarain di sini juga. Mungkin sahabat kreatif yang di rumah juga bertanya-tanya ya, ingin tanya langsung juga bisa kirim aja ke WhatsApp kita 0857 25 kali 916. Kita akan langsung nih jawab pertanyaan kamu mumpung ada Ibu Ketua dan juga Dewan Pengurusnya Yayasan Jantung Indonesia, sahabat kreatif. Dan kita akan balik lagi, kita istirahat sejenak. Nanti kita bakal balik lagi bersama dengan Ibu Ketua Yayasan masih dan juga para pengurusnya. Pastinya sahabat kreatif tetap stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. RRI Pro 2 Palembang, Twitter @Pro2 Palembang, fanpage Facebook Pro 2 Palembang, mobile application RRI Play. Suara kreativitas Pro 2 RRI. Pro 2 RRI Pro 2 RRI. Hari, main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian. Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok. 7 hours later. Aduh, ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah. 3 hours later. Hari, udah bangun belum? Hari. Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang? Jam 8. Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7. WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Wait a minute. Ada sebuah rasa yang bersembunyi di hati. Ku pendam sendiri selama
tentang kita yang sudah sekian lama ku pendam. Semoga kau mengerti, dengarkan ku bernyanyi. Jika kau bilang cinta saja sudah cukup, itu salah. Jika kau pikir sayang juga sudah cukup, kau keliru. Coba sempatkan untuk lihat isi hatiku. Apakah diriku bahagia selama ini? Bisakah kau sedikit peka? Ku butuh waktu dan perhatian. Semakin ku pendam, batinku semakin tersiksa. Semoga lewat lagu ini kau bisa mengerti. Jika kau bilang cinta saja sudah cukup, itu salah. Jika kau pikir sayang juga sudah cukup, kau keliru. Coba sempatkan untuk lihat isi hatiku. Apakah diriku bahagia selama ini? Bisakah kau sedikit peka? Ku butuh waktu dan perhatian. Memang selama ini kau memberikan segalanya bagiku, tapi kau tak mengerti. Yang kubutuhkan hanya kau di sampingku. Jika kau bilang cinta saja sudah cukup, itu salah. Jika kau pikir sayang juga sudah cukup, kau keliru. Coba sempatkan untuk lihat isi hatiku. Apakah diriku bahagia selama ini? Bisakah kau sedikit peka? Ku butuh waktu dan perhatian. Bisakah kau sedikit peka? Ku butuh waktu dan perhatian. .6 RRI Pro 2 Palembang, Twitter @Pro2 Palembang, fanpage Facebook Pro 2 Palembang, mobile application RRI Play. Suara kreativitas Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas, sahabat kreatif. Kamu masih bareng sama Erin sore hari ini. Dan kalau kamu baru stay tune, sahabat kreatif, kita masih
berada di Dialog ya Talk Show bersama dengan Ibu Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan, Ibu Haja Fauzia Mawardiah ya, dan juga Ibu Bendahara jangan lupa ya, Ibu Dr. Ria Dindita dan juga Ibu Dr. Sari Nazrianti Putri MKM. Dan tadi kita udah ngomongin tentang ulang tahun yang ke-40 ya Bu ya. Banyak sekali ini acara-acara yang sudah dijadwalkan ya, dan juga ini kalau insya Allah lancar ya akan ada puncaknya di 6 November ya Bu ya. Ini 9 November ya, tapi ini juga menyesuaikan ya Bu ya dengan keadaan nih sahabat kreatif. Nah, kalau tadi Erin dengar juga nih kayaknya ada kayak istilah klub jantung sehat yang kayak gitu ya Bu ya. Nah, ini kalau boleh Erin tahu klub jantung sehat ini apa sih Bu? Jadi di dalam Yayasan Jantung itu ada bidang-bidang, ada yang disebut dengan Badan Pelaksana Klub Jantung. Nah, salah satunya adalah KJS dan KJR. Nah, KJS ini tugasnya mendorong masyarakat berperilaku sehat melalui pembentukan klub-klub jantung tadi, klub jantung sehat dan klub jantung remaja. Jadi KJS ini memasyarakatkan senam jantung sehat. Jadi yang selama ini orang taunya Yayasan Jantung itu identik dengan senam jantung sehat, padahal tidak. Di dalam itu tuh banyak sekali yang seperti udah dibicarakan oleh Ibu Ketua tadi. Kemudian sosialisasi kesadaran jantung. Jadi KJS itu tidak hanya untuk lansia saja, tetapi dari usia berapapun dia bisa ikut. Dan lagi tadi saya udah bisik-bisik sama Ibu, kemungkinan nanti selama ini kan kita membuat suatu KJS itu wadah tempat berkumpul yang sesama peduli tentang kesehatan jantung. Biasanya di kelompok-kelompok, di RT-RT, RW-RW, kegiatannya tuh berupa senam, kemudian bakti sosial. Nah tadi udah bisik-bisik Bu, kalau bisa kita membuka KJS di tingkat instansi. Jadi seperti di OPD kita melakukan suatu kegiatan KJS yang isinya adalah mensosialisasikan senam jantung sehat. Kemudian kita kerjasama dengan bidang kesehatan, bidang penyakit tidak menular. Nanti ada Dokter Sari menjelaskan. Ada Posbindu. Jadi di situ bukan hanya senam aja, tapi kita ada pemeriksaan. Jadi siapapun di instansi, misalnya di OPD mana, jadi kita lakukan mereka pemeriksaan. Nanti untuk Posbindu, nanti Dokter Sari kita tanyakan apa saja yang ada di dalam situ. Oke, ini menarik nih. Erin mulai tertarik ke Posbindu kayaknya ya. Tapi sebelum itu tadi ada penelpon juga Bu yang mungkin akan bergabung bersama kita, ingin tanya-tanya sahabat kreatif di rumah. Halo. Iya, halo. Halo? Oh, belum terhubung. Oh, ada. Iya, halo. Halo? Kayaknya ini belum bisa ya. Halo. Ya, halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini? Iya, dengan siapa? Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu siapa? Ya mungkin agak terputus ya sahabat kreatif sinyalnya kita siang hari ini. Dan mungkin Erin mau tanya-tanya dulu deh sama Dokter Sari ya mengenai tadi yang udah disinggung dikit Posbinda nih Bu. Tiba-tiba aja keluar nih istilah baru ya. Ini apa sih Bu Posbinda? Posbindu. Jadi izin ini Mbak Erin, kita dari Dinas Kesehatan untuk sangat terbantu sekali dengan adanya Yayasan Jantung Indonesia cabang utama Sumatera Selatan, karena visi misi dan kerja tujuan yayasan ini sama dengan kegiatan program yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, dalam hal ini Posbindu sebenarnya mungkin agak panjang cerita sebelumnya gitu. Kalau Posbindu sendiri itu pos pembinaan terpadu. Jadi di sana pos itu kita melakukan pembinaan melalui deteksi dini faktor resiko. Nah, di sini faktor resiko itu jantung, penyakit jantung dan pembuluh darah. Kalau untuk penyakit jantung dan pembuluh darah, faktor resikonya itu paling sering pada masyarakat yaitu hipertensi. Jadi dengan adanya Posbindu itu sebelum orang itu
terkena penyakit jantung, padahal ini penyakit jantung yang koroner ya, yang bukannya penyakit jantung bawaan gitu, biasanya ada masa dulu gitu. Nggak mungkin langsung, karena kita di sini dalam penyakit tidak menular itu biasanya ada progres waktu perjalanan penyakit. Jadi kalau penyakit menular mungkin sudah bisa diketahui, misalnya 7 hari sudah bisa kita terdeteksi. Namun penyakit tidak menular ini kan lama perjalanannya. Nah, dengan adanya Posbindu itu pembinaan terpadu, jadi kita bina apa saja menjadi faktor risiko untuk ke arah yang lebih. Jadi istilahnya kita cegah dulu, kita cegah dan kita kendalikan sebelum kita obatin gitu. Karena sekarang ini kalau kita langsung ke, mungkin sering tahunya sakit jantung itu dengan pengobatannya biasanya Bu ya, dan biayanya itu sangat besar dan mahal. Ternyata sumber pembiayaan kita nih banyak kan sudah dengan melakukan pengobatan. Jadi kalau bisa biaya ini ditekan dengan dicegah dulu. Jadi dengan adanya Posbindu. Nah di sini Posbindu tadi bisa kita ajak sama dari klub jantung sehat yang ada di Sumatera Selatan ini untuk kolaborasi gitu Mbak. Bagaimana kerjanya agar kita deteksi dulu. Jadi sebelum mulai mungkin melakukan pemeriksaan tekanan darah minimal ya. Jadi tahu atau enggak terkena apakah darah tinggi atau tidak gitu. Kemudian lakukan pemeriksaan alat risiko lainnya seperti merokok. Mungkin di antara di sana itu yang kita mudah lihat dulu gitu. Mungkin kalau misalnya ada agak misalnya mungkin sarana prasarannya sudah siap, mungkin bisa dilakukan deteksi dengan memeriksa melakukan alat deteksi gitu, periksa gula darah, kolesterol, asam urat itu. Tapi yang paling deteksi dini tadi itu tadi faktor risiko utamanya itu hipertensi dan merokok. Nah, kemudian juga dinilai dari postur, obesitas sekarang kan dengan aktivitas sekarang setelah ini banyak yang kurang melakukan aktivitas fisik, jadi bisa jadi bisa kita lihat. Jadi dengan adanya pos pembinaan terpadu ini, jadi bisa berkolaborasi dan bersama-sama bagaimana agar mengupayakan suatu tempat itu tercakup semua ya, sehat ya, secara fisik yang kita utamakan maupun nantinya jasmani, fisik maupun mentalnya itu. Karena akhir-akhir ini juga kita banyak kegiatan yang di rumah ya Bu ya. Benar Jadi benar terutama remaja kita ini banyak sekali ya, mungkin yang kaum mageran ini mungkin mulai berterbaran ini di mana-mana ya. Tim rebahan ya, tim mageran. Istilah sekarang ya. Banyak banget ini pasti ya. Nah, tadi selain klub jantung sehat ada juga yang namanya klub jantung remaja. Nah, Erin sebagai remaja terpanggil nih. Mungkin Bu Ria ini bisa. klub jantung remaja ini gimana nih Bu? Jadi latar belakangnya kenapa terbentuk ini merupakan suatu program dari Yayasan Jantung juga. Kenapa terbentuknya latar belakangnya karena kita tahu gaya hidup remaja dalam mager tadi, merokok, kemudian makanan junk food, terus minum-minuman dan pengaruh narkoba yang besar sekali. Sedangkan kita harapkan dari remaja ini merupakan visinya adalah remaja pelopor gaya hidup sehat. Jadi disinilah kita bentuk setiap bisa di Karang Taruna, bisa di sekolah-sekolah, kemudian bisa juga di klub-klub apa misalnya masjid-masjid yang jelas meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan remaja dalam mengupayakan pencegahan penyakit, balik lagi penyakit jantung dan pembuluh darah, pencegahan preventif bukan pengobatan. Itu yang kita tujukan. Kemudian menciptakan insan penggerak upaya pencegahan. Jadi dari remaja ini kalau kita ikonnya kalau Yayasan Jantung Indonesia Pusat itu ikonnya Mika Tamboyang. Nah itu kan dengan gaya hidup sehat, dengan performa dia yang bagaimana. Nah kita kayaknya sepertinya terpanggil. Nah apalagi kata Ibu Esti, remaja itu mainannya kan gadget. Benar. Gampang sekali kita mempengaruhi anak-anak remaja dimanapun. Kalau bisa di Palembang ini kemarin sudah terbentuk tanggal 30 September kita sudah melakukan launching KJR SMA ya Bu ya, SMA dan SLB di Palembang. Jadi kalau mudah-mudahan dengan adanya udah terbentuknya KJR ini, kita dengan adanya sosial media, dengan sosial media gampang mensosialisasikan apa sih tentang kesadaran tentang kesehatan jantung remaja ini.
Nah, ngomong-ngomong sosial media nih Bu, kan biasanya anak-anak muda nih maunya lihat dari sosial media dulu. Nah, kalau dari Klub Jantung Sehat sendiri ada sosial medianya nggak nih? Kita baru akan membuat ya. Jadi biasanya yang kemarin-kemarin udah ada. Nah ini kemarin di Yayasan Jantungnya ada, tapi KJR dan KJS-nya dari bidang medis juga akan kerjasama ya. Baru masuk anggaran nih, baru dibahas tadi digodok bahwa kita mempunyai sosmed yang bagaimana yang setiap kali dokter spesialis jantungnya bisa memberikan edukasi terhadap remaja atau terhadap klub jantung sehat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini. Nah, kalau dari Klub Jantung Remaja sendiri nih Bu, untuk sekarang ini kira-kira ada berapa orang nih di dalam Klub Jantung Remaja sendiri? Kalau sampai hari ini? Kalau yang kemarin terbentuk baru berapa 5 ya? KJR. Iya, yang baru kemarin launching kemarin kita di SMA 3 ya, baru 5 SMA ya. Kemarin ada KJR terbentuk, tapi ya itu tadi mati suri kayaknya mati ya. segan hidup tak mau atau apa sih pokoknya mati suri lah ya. Kalau anak-anak zaman muda sekarang itu bersemangat di awal ya Bu ya. Oh iya betul. Kayak... Bukan angkat-angkat teh ayam. Nah, itu lebih tepatnya ya. Banyak biasanya ya. Tapi mudah-mudahan dengan kepemimpinan Ibu Fauzia yang begitu semangat, beliau apalagi kita tahu bahwa remaja adalah pelopor gaya hidup sehat dan dia ibu lihat sehat, ini benar semangat. Ayo dokter ya, ayo dokter Sari, ini kita yang gini kita aja yang tinggal mengikuti larinya ibu seperti itu. Benar-benar semangat ya Bu ya untuk kali ini, apalagi di ulang tahun yang ke-40 ini. Nah kalau ada sahabat kreatif misal, aku mau ikut nih Klub Jantung Remaja, ini gimana nih Bu caranya? Boleh. Jadi tadi kan Klub Jantung Remaja itu bukan hanya di dalam sekolah ya. Jadi misalnya mereka ada suatu sama visi, sama misi. Mereka misalnya ada beberapa orang cukup ketua, wakil ketua dan barangkali 10 apa 15 orang. Yang penting dia aktif. Boleh itu nanti ke sekretariat kami, nanti akan kami inikan, kita bentuk pelantikan bersama-sama dengan beberapa KJR yang lain. Jadi bukan hanya di sekolah, di Karang Taruna, di klub-klub ya mahasiswa, klub-klub remaja lainnya bisa itu terbentuk. Yang jelas tujuan utamanya adalah yang umumnya terciptanya remaja kader bangsa yang sehat dan produktif, membudayakan hidup sehat dan bugar. Jadi kita membiasakan membagi sharing tentang kehidupan sehat jantung. Oke, baik. Ada penelpon mungkin yang masuk ya. Ini kita angkat dulu. Halo, selamat siang. Siang, Kak. Iya, halo selamat siang. Dengan siapa di mana ini? Sama Arma, Kak. Sama siapa? Palembang. Dengan siapa? Sama Arma di Palembang. Oh, Arma di Palembang. Iya. Arma, siang hari ini nih di Pro 2, ini udah kedatangan Ibu Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan dan juga Ibu pengurusnya. Ini apa yang mau ditanyain sama Arma? Iya, Kak. Sebelumnya salam kenal Arma. Kebetulan guru olahraga nih di SMK Negeri 1. Ini kan mengingat tadi ada bahas soal remaja nih. Berhubung Arma guru olahraga, kayaknya untuk mengarahkan peserta didik mengikuti seperti yang Ibu tadi bilang ya. Ada program KJR tadi ya namanya. Nah, kalau untuk mengikuti menjadi anggota KJR itu gimana ya? Kira-kira apa ada syarat umur atau harus bentuk gimana dulu Bu untuk aspeknya supaya sekolah kita bisa ngebentuk itu biar berpartisipasi untuk merubah pola hidup sehat peserta didik di SMK 1. Oke, itu saja Arma ya? Iya. Oke. Nah, Bu, tadi udah ada Arma nih, sahabat kreatif di rumah yang bertanya, katanya guru olahraga nih ya, berhubungan juga nih. Katanya untuk mengarahkan anak-anak didiknya nih biar sadar sama kesehatan, terus juga bisa masuk klub jantung remaja tadi. Ini bagaimana diarahkannya kemana nih, Bu? Dan ini bagaimana, di mana dulu yang harus didaftarkan atau mungkin ada syarat-syaratnya nih? Ya, terima kasih. Kalau guru olahraga mungkin dia SMA dia ke SMA-nya.
kalau SMP ya, ke SMP-nya. Jadi mungkin membentuk beberapa guru olahraga yang ada di sekolah itu jadi satu kesatuan, jadi membuat satu kelompok, jadi nanti lengkap dengan namanya, akan mungkin kita akan bisa untuk pengukuhannya. Bisa saya tambahkan. Iya. Jadi gini, yang tadi kan maksud guru olahraga, kalau misalnya guru olahraga itu akan menjadi pelatih, itu bisa kami adakan juga pelatihan. Kami juga ada membuka pelatihan untuk guru, seperti kata Ibu, mereka sesama guru olahraga bergabung, kemudian nanti ke sekretariat jantung sehat di Skip, itu bisa nanti kapan ada pelatihannya. Yang untuk guru olahraga meningkatkan supaya anak-anaknya ini hidup sehat, tidak merokok, tidak mager dan lain-lainnya, atau membentuk KJR. Tadi seperti Ibu bilang kalau SMA dia ke distrik ya, distrik di kita, tapi kalau SMP ke kota. Ke kota aja, nanti dari situ nanti dari distrik dikolaborasikan beberapa SMA yang akan sudah bersedia untuk terbentuknya KJR, itu nanti akan lapor ke kami. Jadi dari distrik yang untuk KJR kita kerjasamanya dengan distrik. Tapi untuk seperti kegiatan-kegiatan sosial yang lain, yang seperti bagaimana hidup sehat anak remaja, meningkatkan mereka supaya hidup sehat, itu tadi yang sosial media yang dari KJR yang 5 terbentuk tadi akan kami latih supaya lebih sering mengirimkan hidup sehat tentang remaja ke sosial media. Dari 5 yang kemarin terbentuk akan kami latih seperti itu. Oke, ini juga menarik ya Bu ya, mulai aktif di sosial media juga ya. Dan juga ada beberapa admin nanti di sosial medianya yang akan mengupload juga ya, sahabat kreatif di rumah juga bisa lihat. Nah, mungkin tadi kalau buat kamu nih yang mau ikut atau juga bergabung, koordinasi langsung ya Bu ya. Kalau dari sekolah koordinasi langsung ke kepala sekolah dulu mungkin ya. Ini baru kepala sekolahnya bakal ke distrik nih langsung, sahabat kreatif. Nah jadi gitu tuh, itu pasti ada step by stepnya dulu ya Bu ya, nggak langsung nih sahabat kreatif, nggak bisa langsung klub kayak gitu, nggak bisa nih, karena semuanya ada proses nih. Oke deh. Itu sekolah, tapi kalau misalnya awam boleh langsung juga ke boleh, Skip ya, langsung ke Skip, nanti kita bagaimana caranya, misalnya orang misalnya tadi dari Karang Taruna, dari remaja masjid, atau dari perkumpulan yang sesama ada peduli terhadap kesehatan jantung, monggo langsung ke sekretariat. Alamatnya di mana Bu? Jalan ini Mayor Salim. Jalan Mayor Salim Batubara, lorong Asrama Putra X BKOM. Skip. Nggak jauh dari simpang Skip, sebelah kiri. Jadi emang kalau dari sini dekat ya. Iya. Dari sini dekat banget sahabat kreatif yang di rumah nih. Dan ini juga ada yang bertanya nih Bu di WhatsApp kita ya, mungkin lebih ke Dokter Sari ini. Ibu dokter, masih penasaran katanya apa yang Kak Erin bilang tadi nih. Ini kalau biasanya orang bilang angin duduk apa penyakit jantung, ada nggak sih Bu dijelaskan dalam Yayasan Jantung Indonesia? Nah ini gimana nih Bu? Baik, ini tadi kalau untuk tadi pertanyaannya memang apa sering dipertanyakan ya, karena di yayasan itu selalu kita nih. Namun kita di Yayasan Jantung itu sebenarnya bukan mengelola yang apa ya, misalnya terkena, kita lebih ke tadi promotif dan preventifnya. Nah di sana nanti ada, kita selalu dalam Yayasan Jantung Indonesia cabang utama Sumatera Selatan ini selalu bekerja sama dengan PERKI, Perhimpunan Dokter Ahli Kardiovaskular ya. Jadi dari situ nanti beliau membantu kita menanya. Tapi kalau misalnya tadi penyakit jantung tadi, angin duduk seperti yang itu, nah itu tadi hal-hal awam yang selalu dipertanyakan di masyarakat, nanti akan bisa diurai nanti di setiap, kita kemarin ada webinar. Nah tapi kemarin webinarnya hanya sebatas untuk kelompok jantung, klub jantung sehat aja, klub jantung sehat aja, belum ke masyarakat luas, karena kita mau mempersamakan persepsi dulu antar klub gitu. Nah jadi kalau memang di daerah mana tadi, kalau pengen misalnya di situ prevalensi kejadian penyakit jantungnya banyak, bisa gitu nanti gabung, bersurat dengan sekretariat, apakah mau ikut digabungkan dengan webinar ya. Jadi masyarakat awam tahu bagaimana
mengelola penyakit jantung angin duduk tadi. Karena itu sebenarnya itu bukan penyakit angin duduk. Kalau kemarin dibahas sama dokter Mangiring ya, Dok ya, bahwa itu koroner. Iya, itu penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner itu biasanya terjadi tidak bukan karena itu tadi, kalau banyak tuh faktor lingkungan dan faktor pribadi gitu. Jadi tadi faktor resikonya tadi hipertensi, kemudian ternyata dari riwayat merokok. Nah, jadi ada penyempitan di pembuluh darahnya sehingga menghambat aliran darah yang menuju ke jantung. Nah, maka dari itu kalau untuk spesifiknya lagi teknis misalnya jenis klasifikasi misalnya penyakit jantungnya, jantung yang ini itu nanti bisa ada lebih pakarnya gitu yang lebih berkompeten untuk membicarakan hal tersebut gitu. Nah, tadi kan webinarnya cuma sekedar di anggota aja nih Bu ya. Iya. Kedepannya ada nggak sih Bu acara untuk misalnya webinar untuk umum nih? Karena kebanyakan yang dari umum yang nggak tahu ya Bu ya. Ini kedepannya gimana nih? Ada rencana kah? Dalam program ada seperti itu webinar untuk masyarakat, tapi karena tadi sosmed kita masih belum seberapa itu, tapi insya Allah ke depan ya tadi bidang medis akan mempromosikan sosialisasi tentang hidup sehat dan penyakit-penyakit yang seperti angin duduk yang masyarakat selama ini tahu. Jadi dalam waktu dekat akan kami agendakan itu ya Bu ya, Bu Ketua. Jadi supaya mungkin bisa bantu RRI ya. RRI juga RRI bisa bantu. Terkadang kita juga kesulitan misalnya ini audiensnya, tapi karena biasanya kapasitas link-zoomnya, terus kita hitung ini kalau memang diizinkan misalnya kita bantu untuk promosinya atau memberitahukan bahwa misalnya kita lagi ada webinar, boleh masyarakat untuk mengikuti. Cuman tapi tetap karena ini biasanya melalui tahapan-tahapan registrasi dulu, karena kita nggak bisa menerima yang langsung dari ini ya webinar langsung umum langsung masuk. Biasanya dengan registrasi ada persyaratan tertentu yang tetap harus dipenuhi dulu gitu aja. Nah, untuk audiensnya sendiri ini kan dari usia remaja sampai lanjut usia semuanya nih Bu ya. Nah, kalau untuk sekarang nih sampai hari ini nih mungkin dari usia yang paling tua, mungkin kita bilangnya yang paling dewasa kali ya. Ini yang paling dewasa yang ada di anggota klub ini kira-kira umur berapa nih Bu? 86 ya. 86 sampai ada yang usia 86. Ini saking sadarnya tentang kesehatan nih. Kalau yang paling muda Bu? Paling muda. Ya itu tadi anak SMA ya kelas 1 ya. Anak SMA kelas 1 sekitar usia 15 ya, 15. Oke. Nah, kalau biasanya kan ada pemilihan yang kayak untuk duta yang kayak Mika Tambayong tadi ya, untuk DKI Jakarta nih. Kalau untuk dari yayasan di Palembang sendiri Bu, ada gak nanti mungkin pemilihan duta untuk Yayasan Jantung Indonesia cabang utama Palembang yang kayak gitu nanti kedepannya akan diadakan atau bagaimana? Oh, itu boleh, ide yang menarik juga. Nanti barangkali akan kami change juga di program tahun 2022. Jangan hanya sekedar lomba itu, tapi lomba duta. Boleh. Itu masukan yang baik, boleh. Makasih. Ya, ini mungkin ada sedikit tambahan dari Ibu Ketua bahwa kita juga bukan hanya sekedar tadi bahwa Yayasan Jantung, kalau melihat dari sejarahnya bahwa Yayasan Jantung itu berdiri itu karena ada Dewi Sartika yang sakit ya, yang memerlukan biaya. Nah, kami juga di Yayasan Jantung kalau ada yang sakit karena penyakit bawaan, jantung bawaan, bukan penyakit karena penyakit modern seperti koroner ya, tapi penyakit jantung bawaan pada anak-anak atau pada ini, itu kami akan memfasilitasi, bukan memfasilitasi secara dana, bagaimana ke Yayasan Jantung, ke ini rumah sakit jantung di Jakarta berhubungan dengan dokternya dan lain-lainnya. Yang kalau untuk pembiayaan tetap kita melalui BPJS. Jadi itu lebih mempermudah paling tidak. Gitu. Oke, jadi ini kayaknya bukan sekedar wadah aja ya Bu, ya, tapi juga membantu masyarakat ya untuk ini bagaimana. Kemarin sudah ada satu. Kebenaran mereka datang ke kantor Yayasan Jantung. Beliau baru dapat anak pertama. Lama punya anak, jadi dapat anak pertama, jadi kebenaran bermasalah di jantung. Kelainan katup. Berdasarkan rekomendasi dari dokter yang di sini, harus segera dioperasi di harapan kita. Harapan kita. Jadi kita alhamdulillah karena
anggota Yayasan Jantung ini ada dokter, bisa berhubungan langsung ke harapan kita. Lebih karena dipercepat. Berdasarkan pengalaman kami pernah mau operasi di harapan kita itu harus Berbulan-bulan. Oke. Jadi semenjak mereka lapor ke Yayasan Jantung kita, jadi dokter bisa menghubungkan ke Yayasan Langsung. Harapan kita, jadi bisa dipercepat. Tanggulangi operasi. dipercepat. Dan alhamdulillah siapa namanya? Kartika. Kartika. Bukan, siapa namanya? Jadi lupa. Anak tersebut sudah melalui operasi dan sekarang udah pulang ke Palembang dan alhamdulillah sehat. Kemarin yang membantu dana untuk ongkos ke sana dari Basnas, dari Basnas membantu biaya dan kami Yayasan Jantung membantu jalannya, mempercepat untuk supaya tidak antri di harapan kita. Oke, ini bukan Usia cuma 2 bulan kemarin. Usianya 2 bulan ya Bu ya. Oke, jadi di sini kayaknya bukan cuma tentang untuk pendidikan aja ya Bu ya, tapi membantu bukan cuma tentang kesadaran kesehatan, tapi juga membantu kalau ada yang masalah gitu ya. Tapi walaupun bukan secara pendanaan, tapi ini Kirana semuanya. namanya. Oke, Kirana nih. Semuanya dipermudah mungkin ya Bu ya, semuanya biar lancar semuanya nih sahabat kreatif yang di rumah juga. Jadi mungkin kalau ada yang bingung ya, ada yang kita bisa memberikan jalan gitu. Nah, ini mungkin kalau nanti ke depannya misalnya ada lagi yang kasus seperti itu Bu, mungkin boleh datang lagi? Ya, kami, Boleh. Membuka pintu lebar-lebar. Ini datang langsung ke sekretariatannya Ya, lagi ya. Oke, jadi sahabat kreatif yang di rumah juga bisa tahu nih. Berarti kalau ada yang sakit kayak gini lagi, tapi ini penyakit bawaan ya Bu ya. Bawaan ya. Ini pure untuk penyakit bawaan ini akan diberi Congenital. jalan ya. Ya. Ini dibantu dari Yayasan Jantung Indonesia cabang utama Palembang pastinya ya. Dan ini untuk mungkin sesi terakhir nih Bu ya. Close statement. Iya ya, aduh udah nggak kerasa nih. Padahal harusnya banyak banget yang dibahas siang hari ini ya. Close statement nih mungkin dari Ibu Ketua, harapan kedepannya untuk semua pengurus juga dan juga pastinya untuk semua masyarakat dan juga warga Sumatera Selatan juga terkhususnya Palembang ya Bu ya, tentang kesehatan jantung ini gimana Bu? Ya harapan kami kita semua sadar bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kata dokter Sari tadi kalau berobat sangat mahal sekali biayanya. Jadi kita mencegah sedini mungkin dengan pola hidup sehat. Kalau remaja kata Ibu tadi kumpul-kumpul yang tidak jelas itu lebih baik kita arahkan ke program Yayasan Jantung kita ini. Juga kepada yang masyarakat awam, hindarilah makanan-makanan yang memacu hingga kita menyebabkan penyakit jantung. Dan mari kita sama-sama membesarkan Yayasan Jantung Cabang Utama Sumatera Selatan ini bersama-sama pengurus, anggota sesuai dengan cita-cita berdirinya Yayasan Jantung ini. Jadi itu barangkali kami terima kasih kepada pemerintah telah mendukung penuh kegiatan kami ini dan program kami. Alhamdulillah dari semenjak dilantik sampai hari ini alhamdulillah bisa berjalan baik dan dikenal oleh masyarakat. Barangkali itu. Oke. Mungkin ada yang mau menambahkan dari Ibu Dokter Ria dan juga Ibu Dokter Sari? Silakan. Ya, kami semua pengurus di sini tetap menunjang, ikut selalu mendukung apa yang Ibu Ketua programkan dan apa yang dicita-citakan dari Ibu Ketua. Semuanya kami mendukung penuh dalam setiap kegiatan yang tadi seperti saya bilang, Ibu lari, kami pun harus lari. Jadi benar-benar kita harus lari. Nggak bisa jalan, Ibu lari, kita juga harus lari. Ya. Oke. Ibu Sari? Ya, kalau ini saya sih sama tema, mungkin dengan tema ya ulang tahun hari ini yaitu Use Heart to Connect. Jadi gunakan hati untuk terhubung. Jadi maksudnya itu kita tuh ada kepedulian gitu. Minimal ada apa ya? Ada perhatian, awareness lah dari ini bahwa ini permasalahan ini ternyata bukan masalah kecil dan butuh kerjasama untuk saling
menguatkan gitu. Jadi sama-sama peduli jika ada yang sakit, minimal kita perhatian, ditanya, disapa gitu. Sekarang karena zaman ini tadi Bu Ria ya medsos itu sekarang sudah mungkin tidak ada peduli. Jadi gunakan moto tadi use heart to connect itu istilahnya peduli. Jadi kalau ada minimal sapa atau lihat gitu ya gitu. Jadi ada bentuk kepeduliannya. Dan juga yang terakhir itu sesuai tadi moto dari Yayasan Jantung itu selaras dengan kami cerdik. Kalau dari Yayasan Jantung Indonesia ada panca itu panca usaha jantung sehat, sedangkan kami cerdik, cek rutin kesehatan, cek secara berkala kesehatan, kemudian enyakan asap rokok, R-nya tuh rutin berolahraga, D-nya itu diet seimbang, dan K kelola stres. Jadi kalau sudah dengan 5 itu kita lakukan sehari-hari untuk diri kita sendiri ataupun keluarga kita, insya Allah kita bisa sama-sama tadi menyukseskan kegiatan-kegiatan yang ada dan menuju masyarakat yang sehat gitu. Itu saja. Oke nih sahabat kreatif ya, dialog kita siang hari ini interaktif sekali ya, dan ini juga untuk kamu nih yang mau bergabung untuk ke dalam klub. Tadi udah dijelaskan langsung sahabat kreatif, kamu tinggal datang langsung ke sekretariatannya yang ada di Skim ya Bu ya. Dan juga sahabat kreatif di rumah juga yang mau tanya-tanya, ini gimana nih sosial medianya? Nanti coming soon ya Bu ya, pokoknya. Ditungguin aja sahabat kreatif. Dan akhir kata Erin dan juga Ibu dari Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Utama Sumatera Selatan dan juga Ibu Dewan Pengurus pamit dari ruang dengar kamu. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur dan bersyukur kita berterima kasih pada Yang Esa memiliki jantung sehat, pintu gerbang kehidupanku. Aku tekuni lagi mampu menjaganya dan merawat selalu. Terasa masih lagi mampu atas rahmat karunia. RRI Pro 2 Palembang, Twitter @Pro2Palembang, fanpage Facebook Pro 2 Palembang, mobile application RRI Play. Suara kreativitas Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Ada sebuah rasa
saja sudah cukup, itu salah. Jika kau pikir sayang juga sudah cukup, kau keliru. Coba sempatkan untuk lihat isi hatiku. Apakah diriku bahagia selama ini? Bisakah kau sedikit peka? Ku butuh waktu dan perhatian. Semakin ku pendam, batinku semakin tersiksa. Semoga lewat lagu ini kau bisa mengerti. Jika kau bilang cinta saja sudah cukup, itu salah. Jika kau pikir sayang juga sudah cukup, kau keliru. Coba sempatkan untuk lihat isi hatiku. Apakah diriku bahagia selama ini? Bisakah kau sedikit peka? Ku butuh waktu dan perhatian. Memang selama ini kau memberikan segalanya bagiku, tapi kau tak mengerti. Yang kubutuhkan hanya kau di sampingku. Jika kau bilang cinta saja sudah cukup, itu salah. Jika kau pikir sayang juga sudah cukup, kau keliru. Coba sempat